Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya belanja ke pasar untuk membeli protein hewani dan sayuran karena stok di kulkas sudah habis. Sambil saya belanja, saya mau sharing-sharing ya Bunda, cara mengatur keuangan kita ya Bunda, atau mengatur budgeting setiap bulannya atau setiap minggunya. Mengatur uang belanja adalah kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Kita sebagai ibu rumah tangga adalah bendahara dalam keluarga. Setiap pemasukan dan pengeluaran kita yang mengatur. Lalu bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran agar tidak boros gitu dan jangan sampai minus ya Bunda. Kita harus buat budget untuk kebutuhan rumah tangga. Coba catat apa saja yang perlu kita belanjakan setiap bulannya dan setiap harinya. Buat pos-pos keuangan untuk pengeluaran. Catat setiap ada pengeluaran sehingga kita bisa tahu uang kita dipakai untuk apa aja. Lalu setelah itu kita evaluasi di mana pengeluaran yang membengkak. Setelah kita tahu pengeluaran apa aja yang membengkak, kita benahi lagi agar pengeluaran-pengeluaran yang membengkak bisa kita minimalisir lagi. Bagaimana cara saya mengelola keuangan saya setiap bulannya? Saya akan sedikit sharing-sharing ya Bunda. Saya mengelola keuangan setiap bulannya. Yang pertama, saya buat budgeting. Jadi saya bisa tahu uang saya dipakai untuk apa saja. Kalau tidak bikin budgeting, saya tidak tahu uang saya keluarnya untuk apa aja. Dan kalau budgeting, kita bisa mengatur uang kita juga jadi gak boros karena setiap pengeluaran sudah ada budgetnya sendiri-sendiri. Kita juga lebih hemat karena setiap pembelanjaan sudah ada batas budgetnya ya. Yang kedua, saya buat budget menjadi dua pos. Yang pertama budget bulanan, yang kedua budget mingguan. Untuk budget bulanan ada beberapa pos-pos pengeluaran yang saya masukkan dalam budget bulanan. Yang pertama tabungan. Tabungan itu sifatnya wajib ya Bunda. Jadi saya ambil 10% dari pemasukan yang saya terima dari suami. Ini wajib saya poskan sendiri. Jika ada pemasukan lain, misalnya kita punya sampingan atau usaha, ini tidak saya campurkan ya. Saya pisahkan dari pendapatan atau pemasukan yang saya terima dari suami. Jadi nanti kita tidak tercampur gitu nanti uangnya. Kita juga tahu kalau uang sampingan kita itu dipisahkan di pos sampingan. Hasil sampingan ini kalau bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang jangka panjang atau investasi ya Bunda. Boleh dipakai sebagian jika ada pengeluaran yang mendadak atau tiba-tiba. Tapi jika pemasukan utama kita bisa mengcover semuanya kebutuhan, sebaiknya jangan dipergunakan ya, untuk tabungan jangka panjang saja. Yang kedua, dana darurat. Dana darurat ini saya sisihkan untuk yang bersifat darurat saja, misalnya perbaikan rumah, mungkin kita sakit atau orang tua kita sakit, tapi ya doanya yang sehat-sehat aja ya Bunda, jangan ada yang sakit gitu. Terus mungkin ada perbaikan kendaraan juga, itu saya masukkan dalam dana darurat. Kemudian kewajiban setiap orang itu berbeda-beda ya. Contohnya bayar listrik, bayar PDAM, bayar SPP anak mungkin, bayar wifi. Kalau yang punya tanggungan atau cicilan dimasukkan dalam kewajiban juga ya Bunda. Kemudian pajak kendaraan juga saya masukkan dalam kewajiban. Kemudian yang keempat, belanja bulanan. Belanja bulanan ini saya masukkan ke budgeting bulanan. Ini yang bersifatnya untuk 1 bulan ya Bunda. Contohnya beras,
minyak, sabun mandi, sabun cuci piring, deterjen, pasta gigi, deodoran, minyak wangi, sampo, pembalut, pokoknya yang bersifat untuk kebutuhan 1 bulan. Dan bumbu dapur ya Bunda, seperti bawang merah, bawang putih itu saya masukkan dalam belanja bulanan Bunda. Yang kelima, skincare. Untuk skincare saya budgetingnya sesuai dengan kebutuhan saja, yang habis saja Bunda. Jika masih ada ya berarti dananya tidak saya pakai ya Bunda. Kemudian untuk budget mingguan, budget ini saya bagi menjadi 5 minggu Bunda, karena setiap bulannya tidak sama, ada yang 1 bulan 4 minggu, ada juga yang 5 minggu. Untuk minggu terakhir budgetnya paling sedikit ya, karena harinya juga paling sedikit, nggak sampai 6 hari. Dalam budget mingguan ada beberapa pos-pos pengeluaran yang saya budgetkan Bunda. Yang pertama, tabungan anak. Ini wajib setiap harinya saya tabungkan di sekolahan anak. Dikali 6 hari, karena 1 minggunya kan masuk sekolah 6 hari. Jadi setiap harinya saya kasih anak uang untuk nabung. Itu sudah wajib Bunda. Terus yang kedua, uang saku anak. Ini juga saya kali 6 hari ya Bunda, karena anak masuk sekolah 6 hari. Jika ada hari libur atau tanggal merah, uangnya kan tidak dipakai, kita masukkan ke tabungan challenge ya Bunda. Misalnya kita buat beberapa challenge yang dananya itu diambil dari sisa-sisa uang budgeting mingguan. Jadi nanti kita punya tabungan sendiri ya Bunda. Nah, ini saya baru pulang dari pasar dan saya mau bereskan belanjaan saya ya Bunda. Lalu lanjut yang ketiga, uang kewajiban anak. Uang ini untuk dibayarkan TPQ dan kurban di sekolah ya Bunda. Biasanya dibayarkan setiap hari Kamis. Jadi ini saya juga sudah sisihkan dalam budget mingguan. Kemudian yang keempat, budget belanja sayuran dan protein hewani. Untuk budget ini kalau bisa jangan dihabiskan ya, karena setiap minggunya pasti nanti ada aja yang kurang atau habis sebelum belanja mingguan lagi berikutnya. Misal garamnya habis, penyedap rasa habis, pasti ada aja Bunda. Jadi belanjakanlah paling enggak 80% dari budget belanja sayuran dan protein hewani yang sudah kita budgetkan. Kemudian yang 20% itu untuk jaga-jaga bila mana ada yang habis sebelum belanja minggu berikutnya Bunda. Terus yang kelima, lain-lain. Lain-lain ini saya budgetingkan, misal kalau kita pengen jalan-jalan atau mungkin makan di luar. Nah, saya pakai pos ini ya Bunda, pos budgeting yang lain-lain. Jika dalam 1 minggu kita tidak makan di luar atau jalan-jalan, uang ini bisa kita masukkan ke challenge tabungan. Jadi nanti kita bisa punya beberapa tabungan dari challenge uang sisa-sisa budget mingguan Bunda. Jadi nanti kita bisa nabung, nggak hanya tabungan wajib yang 10% ya Bunda, tapi kita juga punya tabungan challenge Bunda. Biasanya itu kadang saya dari sisa-sisa belanja uang recehan 2000 atau 1000, itu kalau dikumpulkan nanti 1 tahunnya itu dapatnya banyak loh Bunda. Coba deh Bunda sedikit-dikit ya Bunda. Kalau tidak bisa menabung 10% dari pemasukan kita bisa menabungnya dari uang sisa-sisa belanja mingguan ya Bunda. Jadi kan setiap orang itu kan kebutuhannya beda-beda, pemasukan uang juga kan beda-beda, pendapatannya juga beda-beda. Jadi jangan disamakan dengan budgeting yang saya jalani ya Bunda. Kalau misalnya tidak bisa menyisihkan 10% dari pemasukan kita, setidaknya kita bisa menabung receh ya Bunda. Nabung 2000, 1000, 5000, 10.000. Jadi nanti kita tetap punya tabungan Bunda.
Bunda, walaupun mungkin pemasukan kita itu sedikit ya Bunda, karena kan tidak semua orang juga sama pemasukannya, terus semua orang juga tidak sama dengan kebutuhannya ya Bunda. Kadang juga ada tanggungan-tanggungan yang banyak yang harus dibayari ya Bunda. Jadi ini budgeting, ini gambaran budgeting yang saya jalani ya Bunda. Jika Bunda cocok dengan budgeting yang saya jalani, bisa dipakai atau dicontoh ya Bunda, cara budgeting saya yaitu dengan dua budgeting bulanan dan budgeting mingguan. Jadi saya bagi menjadi dua. Dulu saya pernah budgeting sampai 1 bulan full, maksudnya saya nggak ada budgeting mingguannya, itu gagal Bunda, banyak yang minus ya Bunda. Jadi akhirnya saya bagi 2 kelompok, budgeting yang untuk bulanan dan budgeting yang mingguan. Nah, setelah saya jalani ternyata cocok di saya Bunda. Jadi pos-pos pengeluarannya itu sesuai dengan yang saya budgetin gitu. Nah, itu cara budgeting yang saya jalani dan terapkan untuk nominalnya itu disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Biasanya kan di awal-awal itu kita budgeting itu akan ada yang kurang aja ya, tidak sesuai, tapi kita harus tetap berusaha. Jangan menyerah, terus evaluasi pengeluaran kita. Kalau perlu kita catat semua pengeluaran kita. Jadi kita tahu di mana aja pengeluaran yang tidak sesuai dengan budgetnya. Nah, itu cara saya untuk mengatur atau mengevaluasi pengeluaran saya, Bunda. Nah, ini saya sudah cuci protein hewani ya Bunda. Ini saya sedang petikin sayur kacangnya, karena kalau sayur kacang itu kalau nggak dipetikin nanti lama-lama akan itu ya Bunda, tidak segar gitu. Jadi saya petikin aja, nanti saya masukin ke kontainer. Jadi nanti kalau saya mau masak tinggal ambil aja Bunda. Nah, itu budgeting yang saya jalani ya Bunda. Kalau Bunda cocok ya ditiru saja Bunda, kalau enggak ya sesuaikan saja dengan kebutuhan Bunda aja, budgetingnya Bunda aja ya. Nah, ini belanjaan saya hari ini, semoga cukup untuk 1 minggu ya Bunda, tapi pasti ada kurangnya aja Bunda. Ya, terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi Bunda-bunda dimanapun berada. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.